Burkina Faso kembali menjadi sorotan dunia. Negeri kecil di jantung Afrika Barat ini tampaknya tak pernah berhenti membuat dunia terkejut. Kali ini bukan karena reformasi ekonomi, bukan pula karena pidato lantang Presiden Ibrahim Traoré di forum internasional, tetapi karena sebuah tragedi yang mengguncang pemerintahan dan rakyat Burkina Faso. Kematian misterius seorang tokoh bernama Alino Faso. Nama itu mungkin belum dikenal luas di luar Afrika, tapi di dalam negeri, Alino Faso disebut-sebut sebagai salah satu arsitek strategi pertahanan nasional dan orang kepercayaan langsung Ibrahim Traoré. Ia dikenal sebagai sosok yang tenang, religius, dan setia pada cita-cita revolusi anti-neokolonial yang dibawa Traoré. Namun secara tiba-tiba, Alino dilaporkan tewas dalam kondisi yang penuh tanda tanya di wilayah perbatasan dekat Pantai Gading. Kabar itu membuat Ibrahim Traoré marah besar. Dalam pidato singkatnya di markas militer Ouagadougou, Traoré menyebut kematian Alino sebagai serangan terhadap kehormatan Burkina Faso. Ia menuduh adanya tangan-tangan asing yang mencoba mengacaukan stabilitas negaranya melalui pembunuhan tokoh penting yang sama ini menjadi otak strategi keamanan nasional. Tak butuh waktu lama, Traoré langsung memerintahkan pengerahan 3.000 pasukan bersenjata lengkap ke arah selatan menuju perbatasan Burkina Faso Pantai Gading. Langkah itu bukan sekedar respon emosional, tapi juga sinyal politik yang keras bahwa Burkina Faso tak akan tinggal diam jika ada pihak luar yang berani bermain di wilayahnya. Situasi ini menegangkan. Hubungan antara Burkina Faso dan Pantai Gading memang sudah lama panas dingin. Sejak pemerintahan militer Traoré mengambil alih kekuasaan, Ouagadougou menuduh negara tetangganya itu terlalu dekat dengan Prancis dan menjadi perpanjangan tangan kepentingan Barat di Afrika. Sementara Pantai Gading sendiri berkali-kali menuduh Burkina Faso mendukung kelompok-kelompok yang menentang pemerintahannya. Ketika kematian Alino Faso dikabarkan terjadi di dekat wilayah perbatasan, banyak pihak langsung menduga ada keterlibatan intelijen asing, baik dari dalam maupun luar Afrika. Beberapa media lokal bahkan menuduh agen-agen Prancis berada di balik operasi yang menewaskan Alino, mengingat Prancis memiliki sejarah panjang dalam urusan politik Burkina Faso sejak era kolonial. Namun Ibrahim Traoré tidak mau menuduh secara langsung tanpa bukti, meski ekspresinya di layar televisi jelas menunjukkan kemarahan yang tidak bisa disembunyikan. Ia hanya mengatakan bahwa musuh revolusi kini beroperasi dengan cara yang lebih licik. Mereka tidak lagi menyerang dari udara, tetapi dari bayang-bayang. Pernyataan itu membuat banyak analis meyakini bahwa Burkina Faso kini tengah bersiap menghadapi fase baru dari perang tak kasat mata. Perang intelijen dan sabotase ekonomi yang dilakukan terhadap pemerintahan revolusioner yang menolak dominasi Barat. Langkah pengerahan 3.000 pasukan juga menunjukkan bahwa Traoré tidak ingin kejadian ini dianggap sepele. Ia ingin mengirim pesan kepada dunia bahwa Burkina Faso kini berdiri tegak sebagai negara berdaulat, bukan lagi koloni yang bisa diatur oleh kepentingan luar. Tentara yang dikirim ke perbatasan bukan hanya untuk menjaga keamanan, tetapi juga untuk menunjukkan kesiapan menghadapi ancaman apapun yang datang dari luar negeri. Media lokal melaporkan dalam beberapa hari setelah kematian Alino, suasana di ibu kota berubah drastis. Rakyat turun ke jalan membawa poster bertuliskan, "Kami bersama Traoré dan keadilan untuk Alino Faso." Di depan Istana Kepresidenan, ribuan orang berdoa bersama, memohon agar Allah memberikan kekuatan kepada pemimpin mereka dalam menghadapi fitnah dan konspirasi dari luar. Namun di balik kesedihan dan kemarahan itu, langkah Traoré juga membawa risiko besar. Pantai Gading menanggapi pengerahan pasukan Burkina Faso dengan peringatan keras. Pemerintah Abidjan menyebut langkah militer Burkina Faso sebagai provokasi yang tidak dapat diterima dan memperingatkan akan mengambil tindakan balasan jika pasukan asing melintasi perbatasan mereka. Situasi ini langsung mengundang perhatian ECOWAS, Komunitas Ekonomi Negara-Negara Afrika Barat, yang selama ini berusaha menjaga stabilitas regional. Tetapi seperti biasa, Burkina Faso menolak campur tangan ECOWAS dengan alasan bahwa organisasi itu sudah lama menjadi alat tekanan Barat terhadap pemerintahan independen Afrika. Sementara itu, Rusia disebut memberikan dukungan moral kepada Traoré. Sejumlah laporan menyebut bahwa penasehat militer Rusia kini sudah membantu Burkina Faso memperkuat sistem keamanan perbatasan.
Hubungan Traoré dengan Rusia memang semakin erat sejak ia menolak perjanjian militer dengan Prancis dan mengusir pasukan asing dari negaranya tahun lalu. Langkah ini sekaligus mempertegas arah geopolitik baru Burkina Faso, menjauh dari pengaruh Barat dan mendekat ke blok Eurasia. Bahkan beberapa analis menyebut Traoré kini sedang mencoba menciptakan sabuk kemerdekaan Afrika Barat bersama Mali dan Niger, dua negara yang juga berada di bawah pemerintahan militer anti-Barat. Dalam konteks ini, kematian Ali Novaso bukan hanya tragedi pribadi, melainkan serangan terhadap arah politik baru Afrika Barat. Ia menjadi simbol perlawanan yang harus dibayar mahal. Banyak rakyat Burkina yang kini menyebutnya sebagai syahid revolusi, seseorang yang gugur karena menolak tunduk pada penjajahan gaya baru. Di tengah situasi panas itu, Traoré tetap berusaha menenangkan rakyatnya. Ia menegaskan bahwa pasukan yang dikerahkan tidak bertujuan untuk berperang, tetapi untuk memastikan bahwa Burkina Faso tidak akan diintimidasi. Namun di balik kata-kata diplomatis itu, dunia tahu bahwa kemarahan Traoré bukanlah hal kecil. Pemimpin muda yang dikenal keras kepala ini sudah berkali-kali membuktikan bahwa ia berani melawan siapapun termasuk negara-negara Barat. Langkah pengerahan pasukan juga menjadi bagian dari strategi politik internalnya. Dengan memperlihatkan ketegasan dan kesiapannya menghadapi ancaman luar, Traoré memperkuat citranya di mata rakyat dan menegaskan bahwa revolusi yang ia pimpin bukan main-main. Ia ingin rakyat percaya bahwa tidak ada kekuatan luar yang bisa menghentikan perjalanan Burkina Faso menuju kedaulatan penuh. Namun tekanan internasional mulai muncul. Beberapa media Barat menuding Traoré terlalu agresif dan menuduhnya menebar ketegangan di kawasan. Tapi narasi ini ditolak mentah-mentah oleh rakyat Burkina Faso. Mereka tahu bahwa selama ini Baratlah yang sering ikut campur dalam urusan dalam negeri negara-negara Afrika dengan alasan demokrasi dan hak asasi manusia. Padahal ujungnya selalu menyangkut kepentingan ekonomi dan sumber daya alam. Burkina Faso memang dikenal kaya akan emas, tembaga, dan mineral langka yang dibutuhkan oleh industri global. Banyak pihak percaya bahwa upaya menggoyang pemerintahan Traoré sebenarnya bukan soal politik semata, tapi tentang siapa yang berhak menguasai kekayaan alam Afrika. Karena itu, pengerahan pasukan ke perbatasan juga bisa dibaca sebagai pesan bahwa sumber daya Burkina Faso tidak boleh disentuh oleh tangan asing tanpa izin. Seperti yang sering dikatakan Traoré dalam pidatonya, "Kami bukan budak di tanah kami sendiri." Kematian Ali Novaso mungkin menjadi titik balik baru dalam perjalanan Burkina Faso di bawah Traoré. Tragedi ini memperkuat tekadnya untuk memerdekakan negaranya dari segala bentuk penjajahan modern, baik ekonomi, militer maupun digital. Bahkan sebelumnya, Traoré juga sudah menolak masuknya layanan Starlink milik Elon Musk dengan alasan keamanan nasional dan kedaulatan data. Ia menegaskan bahwa jaringan internet asing bisa menjadi pintu masuk bagi pengawasan dan infiltrasi terhadap pemerintahan Afrika. Kini dengan situasi politik yang makin panas, keputusan-keputusan seperti itu semakin masuk akal. Dunia mungkin melihatnya sebagai langkah ekstrem, tetapi bagi rakyat Burkina Faso, itu adalah bentuk pelindungan diri. Mereka tidak ingin sejarah penjajahan berulang dan wajah yang berbeda. Burkina Faso hari ini bukan lagi negeri yang diam. Di bawah Ibrahim Traoré, negeri itu bangkit, menolak tunduk dan siap membela harga diri bangsa dengan darah dan air mata. Kematian Ali Novaso menjadi api membakar semangat baru di dada rakyat. Di jalan-jalan Ouagadougou, poster bergambar wajah Alino kini berdampingan dengan gambar Traoré. Dengan tulisan besar, mereka bisa membunuh satu orang, tapi tidak bisa membunuh revolusi. Afrika sedang berubah, dan Burkina Faso berada di garis depan perubahan itu. Dunia boleh menganggapnya kecil, tapi di sanalah kini api perlawanan berkobar paling terang. Ibrahim Traoré telah membuat satu hal menjadi jelas, bahwa tidak ada lagi tempat bagi penjajahan, bahkan dalam bentuk yang paling halus sekalipun.